Hello? Hello? Podcast Network Asia. Lisir wangi seliramu tumaking sirno ojo tangi kanmu guling awas jo ngetoro aku lagi bang wingo Jin setan kan tak putusi Dudu sembarang Ojo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Ketemu lagi dengan aku Ana di sini akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Ketemu lagi di episode 113. Oke, di episode kali ini mungkin agak sedikit berbeda ya. Yang pertama berbedanya aku dapat mikrofon baru nih dari PNE yang pastinya bikin audionya makin juar nih ya, nggak kayak biasanya acak adul. Terus yang kedua, ini kayaknya agak berbeda nih dari episode-episode sebelumnya karena di episode ini aku bakal interview salah satu teman kreator dulu karena dulu saya adalah mantan YouTuber dan sekarang saya mau interview seorang YouTuber horor yang bernama siapa lu namanya? Charlie Lesi ya? Charlie Lesi. Ya itulah. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek aja di channel YouTube-nya namanya Manise TV ya. Nanti linknya bakal aku masukin di box description aku. Oke. Gini Chart, sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih banget ya udah mau diajak collab sama podcaster yang nggak terkenal kayak gini ya, nggak kayak lo. Ya, terus sebelumnya nih karena temaku adalah horor dan biasanya aku menceritakan tentang pengalaman horor dari pendengar ataupun mungkin dari teman-teman semua yang biasanya ditulis melalui email. Dan sekarang ini aku lagi ada kesempatan buat ngobrol sama lo. Jadi kita, ya pokoknya gue sama pendengar-pendengar podcast kisah horor, PKH, itu pengen tahu pengalaman lo selama ngonten dulu, explore tempat terbengkalai itu kayak gimana sih? Sebelumnya lo solo explore kan? Iya betul, Iya. solo explore. Berarti kita pro dong, tapi gue mantan sekarang. Mantan ghoster. Anjir lah. Terus sebelumnya lu domisili di mana sih sekarang? Gue domisili di Depok. Oh di Depok. Jauh ya Jawa Barat. Depok Jawa Barat. Jauh banget Surabaya Depok. Gue belum pernah ngonten di sana sih. Berat di ongkos. Coy. Ya pokoknya lo kesini lah. Pokoknya terjamin lah. Insya Allah ya. Semoga aja PPKM ini berakhir dan dapat bantuan lah. Iya. Oke. Langsung aja ya Char ya. Mungkin mau mempersingkat waktu ya. Jadi gue mau tanya nih. Selama lu ngonten di tempat horor, mungkin yang dikata angker banget lah lokasinya. Ada gak sih pengalaman lu mungkin diganggu setan atau mungkin ketemu setan atau mungkin pengalaman lo pribadi selain ngonten kayak gitu. Mungkin lo bisa cerita sih. Gimana? Oke, boleh. Jadi gini, awal gue pertama kali terjun di dunia horor itu, gue sebenarnya basicnya emang suka kayak dunia bukan dunia mistis ya, dunia petualangan. Nah jadi pada saat lagi banyak-banyaknya orang explore ke tempat angker, nah gue mau ikut-ikutan tuh. Nah ini gue ceritain awalnya ya, awalnya gue terjun ke dunia horor.
Pertama kali gue explore itu di rumah angker, bukan rumah sih, itu kayak gedung angker gitulah, gedung terbengkalai, dan itu gue explore-nya berdua. Nah setelah gue explore, emang itu pengalaman pertama banget lah. Setelah explore, singkat cerita lah ya, setelah gue explore sih nggak nemuin apa-apa ya, mungkin karena berdua kali ya. Jadi kayak ada temen lah gitu. Tapi setelah pulang explore, dalam kurun waktu 1 minggu itu gue bener-bener kayak diteror. Nah, kalau di terornya itu kayak gimana tuh? Jadi mungkin kalau dalam bahasa gue sih ini mungkin parno ya. Tapi kalau mungkin dalam bahasa orang awam yang lain itu bisa aja diteror gitu loh. Karena kan tergantung kepikiran masing-masing. Jadi setelah gue pulang selama 1 minggu, di hari pertama tuh kayaknya setiap gue mandi tuh selalu ada yang nongol di atas gue gitu loh. Setiap gue sampoan, cuci muka gitu kan, kok kayak ada yang ngintip di atas gitu ya, rambutnya panjang. Wah anjir. Lu mandi diintip gitu jadinya? Iya kayak gitulah, jadi kayak ada yang nangkring di atas tuh nggak lu, anjir gue merinding jadi ini. Anjir lah. Terus. Nah jadi kayak ada yang ngintip gitu kan di atas kan. Ini sih kayak bayangan gue gitu loh. Nggak tahu sih ini atau gue emang karena parno atau memang gue emang diikutin gitu loh. Karena kan gue baru pertama kali kan terjun di dunia horor gitu kan. Gue nggak tahu nih. Setelah hari pertama gue ngerasa kayak gitu, akhirnya gue konsultasi lah sama teman-teman gue yang udah pro di dunia horor kan. Gue tanya, bro, emang bener ya kalau kita habis di rumah angker kita pulangnya diikutin ya gitu? Kata dia sih iya Car, bisa diikutin gitu kan, bisa diikutin Car. Ah serius lo? Iya, makanya lo kalau habis dari tempat angker lo harus bersih diri gitu. Wah anjir, malah kemarin gue baru pas pulang gue nggak bersih diri kan, gue langsung tidur gitu kan. Ya pokoknya pada pembahasan itu intinya memang kalau kita dari tempat angker itu pasti diikutin kayak gitulah pokoknya ya. Oke. Hari pertama apa? Kalau sorry aku potong nih. Kalau boleh tahu lu itu habis ngonten di lokasi apa sih? Kok sampai diikutin kayak gitu? Itu ada namanya gedung arsip di Cibinong. Jadi memang gedung arsip ini dekat banget sama danau. Dan kalau kata orang-orang yang punya keahlian indigo atau apapun, pusat energinya itu katanya ada di danau gitu. Tapi dia larinya ke gedung arsip itu buat nempatin gitu. Jadi emang gedung itu udah nggak kepake lagi gitu ya? Oh iya, udah nggak kepake lagi, udah hancur banget sih. Terus abis itu gangguan berikutnya apa nih? Gangguan yang kedua, setiap gue pulang naik motor nih ya, itu kayak di setiap tempat gelap tuh kayak gue ngeliatin pocong gitu loh. Wah anjir lah. Iya gitu, kayak di setiap gang gitu, di setiap atas rumah gitu-gitulah. Lu halu kali. Nah itu dia, mungkin apakah gue parno atau memang gue diikutin, gue nggak tahu kan. Kan kalau orang awam kan mungkin lu diikutin gitu kan, mungkin kalau orang-orang kayak kayak bisa lah lu diikutin itu Cuman kalau orang-orang yang nggak percayaan kan mungkin lo halu kali gitu lah. Jadi ada dua pandangan gitu loh. Pokoknya selama 1 minggu itu gue bener-bener parno gitu. Gue kayak takut gitu loh, bener-bener takut gitu loh. Jadi udah kebayang-bayang. Nah singkat cerita, akhirnya selama 1 minggu gue hadepin lah tuh. Apapun kejadiannya bodo amat gitu kan, ya udah gue jalanin. Nah tibalah minggu kedua. Di minggu kedua tuh temen gue bilang, Car, udah lu kalau mau berani lu biasain diri ke tempat-tempat kayak gini gitu loh. Ya udah akhirnya gue beraniin diri lah ke tempat-tempat angker. Ya gitu, namanya baru pertama kali ya pasti kan takut. Lama-lama ya agak berani sedikit. Sampai sekarang akhirnya berani. Berarti lu cemen ya termasuk ya kalau di pertama bikin konten ya. Beda banget sama gue, anjir lah. Iya, gue sombong. Cemen gue emang, kayak gue tuh orangnya gampang pikiran sih kalau hal-hal kayak gini. Tapi jadi kayak mungkin udah kepikiran terus aja. Tapi gue nggak ngerti ya.
Kalau lu kan mungkin diganggu selama seminggu karena kata teman lu sih kalau habis dari tempat yang gitu-gituan harus membersihkan diri gitu kan ibaratnya kan. Cuci tangan, cuci kaki. Nah, ini kalau gue ya dulu sewaktu gue masih ngonten tempat horor, tempat angker itu pun yang katanya teman gue tuh masih banyak banget setan-setannya. Gue nggak pernah cuci kaki, cuci tangan tuh langsung tidur. Sumpah. Ya, jadi ya balik lagi ke masing-masing pandangan dan kepercayaan si manusia itu. Kalau memang lu orangnya cuek mungkin ya udah ngapain cuci tangan cuci kaki, kalau badan gue masih bersih udah langsung tidur gitu. Tapi lu bisa ngeliat nggak sih? Gue basicnya nggak bisa ngeliat lah, dan gue juga emang nggak mau ngeliat juga sih. Tapi kalau seandainya lu diliatin salah satu sosok kayak gitu, apa yang lu lakuin? Oke, sebagai manusia normal, karena sosok itu adalah sesuatu yang nggak pernah kita lihat sebelumnya, yang nggak biasa kita lihat gitu kan, pasti kan bentuknya aneh-aneh ya. Yang awal pasti gue rasain adalah kaget. Pertama kaget kan, aja ya apaan tuh gitu kan. Kedua takut, itu manusiawi. Setelah takut dan setelah sadar itu setan, mungkin gue akan jadi berani, gue timpuk atau gue apain gitu makhluk gitu. Oke. Kayak gitu sih. Mungkin ada lagi nggak menurut lo pengalaman lo yang paling serem banget selama lo ngonten? Wah anjir lah. Apa tuh ya? Ini mungkin karena guanya yang bengal kali ya, yang bandel gitu loh. Jadi pada saat itu gue ke daerah Bandung. Oke. Ada satu villa di atas bukit. Oke. Nah, satu villa lah. Akhirnya gue datang izin sama kunciannya. Kunciannya izin kan, Pak, saya boleh eksplorasi di hotel ini nggak, di villa ini nggak? Waktu itu sih gue bertiga. Nah, jadi kuncian itu bilang, oh boleh kok di villa, nggak apa-apa, masuk aja mas, kata dia gitu kan. Akhirnya teman gue nanya, oke, makasih pak. Oh iya pak, saya mau nanya, di bawah katanya ada curug ya gitu. Terus si kuncian itu bilang, oh iya ada mas, tapi saya nggak rekomendasikan kalian ke bawah ya gitu. Akhirnya teman gue nanya, emang kenapa pak? Aduh, kalian takut hilang gitu, karena di bawah tuh udah jauh dan terjal. Ya itu, pokoknya takutnya kalian hilang gitu, karena di bawah tuh benar-benar angker katanya gitu, dan jauh juga. Ya udah, setelah dari situ teman gue yang lain nurut lah. Ya udahlah, kita explore villanya aja nggak apa-apa. Akhirnya kami explore. Jadi villanya itu ada villa tengah, ada villa atas bukit gitu kan. Nah, dua teman gue tuh explore ke daerah dua villa itu, villa tengah sama villa di atas bukit. Nah, gue bagian di luar-luar gitu, kayak gue ngecekin semak-semaknya, ada apa aja nih di balik semak-semak gitu kan. Gue di bagian situlah. Akhirnya setelah gue explore, gue kayak penasaran ya, emang ada curug di bawah ya. Dan kenapa kuncian itu nggak mau izinin gue sama teman-teman ke bawah gitu kan. Nah, nggak tahu kenapa tuh kayak gue tuh penasaran gitu, kayak nyali gue tuh, anjir gue penasaran nih gue. Udah gue telusurin gitu. Akhirnya gue kayak ngebandel sendiri, tau gak lo. Akhirnya gue ngikutin jalan tuh ke bawah, turun ke bawah. Terus kayak masuk ke lorong-lorong hutan gitu kan ya. Setelah sampai di bawah, gue ketemu makam. Oke. Ada satu makam yang nggak ada nisannya, itu benar-benar kayak ngebentuk dari batu gitu. Tapi di situ sih perasaan gue emang udah campur aduk sih, deg-degan iya, takut iya, merinding juga iya gitu kan. Tapi gue nggak pikirin berlebih sih gitu kan. Gue tetap ikutin jalan sampai tiba di suatu sungai. Jadi gue sebelah kanan gue sungai, sebelah kiri gue jurang. Jadi gue berjalan di antara beton sungai gitu loh, paham nggak? Paham. Berarti ini villanya di atas banget ya, yang lu villa yang dieksplor teman-temanmu itu?
Iya, ada di atas banget. Oke, terus? Nah, pada saat gue menelusuri sungai, gue ketemu sama kodok. Gue nggak tahu nih kodok siluman apa kodok apa ya, sumpah. Terus? Ini kodoknya gede banget anjir. Gue sempat mikir ini kodok purbakala apa ya gitu, bagong banget gitu, dan gue nggak pernah ngeliat. Nah, awalnya dia kayak menghalangi gue gitu kan, apa namanya, udah diri aja di depan gue gitu, di depan trek. Oke. Gue kaget kan, gue bilang, ini apaan anjir? Wah, binatang apaan nih, gede banget. Pas gue keluarin tongkat besi, gue usir kan, wah kodok anjir. Takut kan gue ya, namanya kodok segede gitu kan. Anjir, kodok apaan nih gitu. Akhirnya gue usir lah pakai tongkat besi kan. Gue usir pakai tongkat besi, dia lompat lah ke sungai, cemplung gitu kan. Oke, udah nih, gue jalan lagi kan. Setelah sampai 10 meter, ada lagi. Jadi gue sampai ketemu, ada kali 5 kodok. Nah, gue kayak berpikir, apa ini dia dia kayak ngalangin gue gitu ya. Apa gue gak boleh lewat, apa gue gak boleh nerusin ini jalan gitu ya. Pikiran gue udah ke situ tuh. Apa dia ngelarang gue nih makhluk gitu kan. Gue gak tahu kan ya, namanya orang, di kehidupan ini kan kadang kan kita gak tahu ya. Orang entah hewan, entah orang, kadang kan suka menghalangi kita kan dengan mungkin ada tujuan gitu loh. Ya udah, akhirnya gue terus lah, gue ada kodok depan gue usir, ketemu lagi di depan gue usir gitu kan. Akhirnya setelah itu sampailah di pintu rimba jadi kayak buletan gitu kan. Nah, di pintu rimba ini yang menuju air terjun itu. Iya, wah sampai pintu rimba itu gue udah benar-benar merinding parah, gila. Berarti orang di tengah kayaknya hutan. Tempat itu tuh keramat banget ya, kok kayaknya. Iya. Makanya si kuncennya itu nggak ngizinin kamu buat turun ke bawah seharusnya. Benar, mungkin bisa seperti itu gitu loh. Tapi menurut lo apa sih villa itu kenapa sih kok sampai terbengkalai? Mungkin ada suatu misteri atau pernah terjadi sesuatu di villa tersebut? Itu sih kayaknya emang udah nggak laku ya. Nggak laku, udah emang karena nggak laku aja, karena tempatnya tuh terlalu di dalam banget gitu loh. Dan di air terjunnya ini yang mau gue datengin itu pernah ada yang meninggal. Anjir lah. Di situ. Cewek pasti. Pasti iya, cewek tenggelam. Anjir lah. Kenapa ya identik dengan cewek kalau yang tenggelam itu? Nggak pernah bencong kayak apa, banci apa gimana, kayak lekong kayak apa, ragil mungkin. Anjir lah. Tahu lah kan lo, ragil TikTok. Anjir. Ya itulah. Anjir lah. Akhirnya udahlah, gue tiba di pintu rimba kan. Di pintu rimba nih gue kayak berdoa gitu kan. Gue gak yakin nih buat turun nih gitu kan. Cuman udah sejauh ini gitu loh. Udah gimana ya. Udah gitu gue kan bawa HT ya. Gue bawa HT, gue kontak anak-anak tuh. Masuk, masih nyambung gitu kan. Karena sebelum berangkat gue udah feeling nih. Kayaknya gue harus ganti HT deh nih. Pakai HT yang mahalan dikit dah gitu kan. Takutnya kalau pakai HT yang harga 200.000 itu nggak nyampe jangkauannya gitu kan. Emang karena jauh banget. Berarti lo ini explore-nya berarti nggak solo ya? Ya saat itu nggak solo. Saat itu nggak solo. Terus iya. lo pernah nggak ada pengalaman buat explore di rumah sakit mungkin, atau sekiranya mungkin di apa ya? Ya kayaknya rumah sakit deh. Pernah nggak? Rumah sakit sih kalau menurut gua biasa aja sih ya, nggak terlalu serem. Menurut lo yang paling serem itu apa sih tempat selama ini lo explore? Terus habis itu ada yang menurut lo tuh tipikal yang serem banget nih? Karena kebanyakan orang itu kan tempat yang paling horor itu kan rumah sakit biasanya. Rumah sakit terbengkalai. Nah, menurut lo tuh yang lokasi apa sih yang menurut lo itu paling serem banget? Itu yang gue eksplorasi ini, alam bebas, hutan curug, itu menurut gue udah paling serem itu. Oh iya sih ya. Karena
Karena kita dihadapkan dua kemungkinan nih. Setan udah pasti ada, hewan buas sudah pasti ada gitu. Nah, gue kalau di eksplorasi di rumah sakit, gue nggak ngerasa seram sama sekali, biasa aja. Tapi gue pernah nih explore ya di rumah sakit, yang kebetulan tuh rumah sakit Mardi Waluyo Blitar yang pernah viral, ada ibu-ibu yang melahirkan dibantu jinnya di sana. Dan aku tuh, iya ada di Blitar. Kalau mungkin sekarang udah dibongkar. Dan itu aku explore masuk sendirian, teman-temanku pada ninggalin semua, nunggu di kafe ya lumayan agak jauh lah dari rumah sakit tersebut. Pertamanya sih biasa-biasa aja sih, mungkin gangguannya cuma bayangan sekelebat atau mungkin suara-suara aja. Tapi gue nggak pernah nih kayak diliatin atau mungkin ditampakin sosok setan. Kayaknya lu ada tips nggak sih? Anci, ada tips gak sih supaya biar bisa ngeliat setan tuh kayak gimana sih? Gue selama explore gak pernah tuh diliatin. Paling ngeliat muka sendiri di kaca itu yang paling takut aku. Hancur. Untuk ya sampai dengan saat ini selama gue explore ya gue gak pernah ngeliat setan. Seru dong. Sebenarnya gini sih, setan itu ada pada diri kita masing-masing. Nah kalau lu mau ngelihat setan, diri lu pengen ngelihat setan, itu akan ada dengan sendirinya. Tapi kalau diri lu cuek, biasa aja ya nggak akan ngelihat juga. Tapi ya nggak tahu juga sih, versi orang juga ceritanya, gue pernah kok, gue lagi nggak mikirin setan, tiba-tiba muncul depan congol gue gitu. Oh gitu ya? Iya. Oke deh. Terus ada cerita lain nggak? Selain yang di situ. Cerita lain nggak ada sih. Nggak ada ya. Paling di rumah gue ada nih aneh. Apaan tuh? Seru. Gue lagi pengen nih beli baju, tapi takut banget keluar rumah. Jadi kebetulan di Lazada lagi ada 88 sale. Di Lazada banyak banget produk-produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Jadi, gue tetap bisa tampil kece walaupun lagi kerja dari rumah. Cukup gunakan link di description podcastku dan gunakan kode podlink.co/r5x sebelum checking out. Yuk, tunggu apa lagi? Temukan barang favoritmu sekarang. Jadi gue nggak tahu juga sih ya. Ini nggak tahu gue halu apa enggak, tapi ini mau bukan halu anjir. Jadi waktu itu pernah, gue baru pindahan nih di rumah. Kapan tuh? Udah lama sih ya, 5 tahun yang lalu lah. Terus? Gue baru pindahan nih di rumah baru kan, Selama gue pindahan, gue kan ngontrak ya, itu kan gue ngontrak setahun kan. Karena rumah gue kan, kala itu kan lagi direnov kan. Ya udah gue pindah dulu tuh. Gue pindah, rumahnya tingkat nih, rumah ini nih yang gue tempatin, nih tingkat. Sama orang yang punya rumahnya bilang, Mas, ini lantai 2 kamar 1 saya kunci ya gitu. Anjir lah. Terus gue bilang, emang ada apaan Mas di dalam? Nah ini gudang aja gitu. Oh ya udah deh Mas, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah, pulanglah mereka. Gue beres-beres lah. Gue kan bertiga doang kan, gue, adik gue sama nyokap gue kan. Setelah beberes, di hari kedua atau ketiga gitu kalau nggak salah, nyokap gue cerita ke gue pada saat gue pulang kerja, Mas, kok mama kayak ngedengar ada ini ya, aktivitas di atas tingkat ya gitu. Masa sih mah gitu kan, gue bilang, gue tanya, iya bener, kadang-kadang kok kayak ada orang lari gitu loh. Gue bilang kan, itu mah perasaan mama doang kali. Enggak bener, gue tanya aja adek, emang bener deh, gue tanya gitu kan. Iya kadang-kadang kayak ada yang lari gitu Mas, kata gitu. Anjir serius lu, merinding gue kan. Akhirnya gue coba ke atas. Emang gue pastiin lagi kan, kamarnya emang dikunci, tapi memang ada kayak teras gitu kan. Ya pokoknya ada kamar, ada ruang tamu lah gitu ya, di lantai 2 itu. Yaudah gue duduk situ tuh. Pada saat gue duduk emang sih hawanya kayak berasa panas. Kok panas banget ya di sini ya.
gue nggak kuat, gue turun lagi tuh ke bawah. Udahlah, setelah itu gue kayak bilangin ke nyokap sama adik gue kan, udah paling itu kucing kali gitu kan, positive thinking lah gue gitu kan. Ya udah, singkat cerita setelah dari situ beberapa hari kemudian sih, beberapa minggu kemudian lah, gue lagi ini bener-bener kayak bener-bener gue ngedenger sendiri pakai kuping gue sendiri gitu kan. Sebelumnya sih, sebelum sampai kejadian ini sih gue kayak nggak dengar juga, cuman pikiran gue masih positif gitu kan. Nah tibalah di satu momen jam 12 malam nih, jam 12 malam gue buang air besar kan ya, pup gitu kan. Pada saat pup, gue udah pasti ini nyokap adik gue udah tidur. Karena waktu itu gue lagi nonton TV, lagi nonton apa ya, FTV kalau nggak salah tuh kan tengah-tengah malam tuh. Iya. Udah, gue matiin TV-nya, gue boker lah. Setelah gue buang air besar, gue ngedenger kayak ada yang lari. Sumpah itu jelas banget anjir. Kayak ada yang lari dari tangga, dari bawah ke atas gitu loh. Deg. Udah, siapa tuh? Mungkin adik gue kali ya. Udah, gue lanjutin lah. Cuman pada saat itu gue nggak nyaman, jadi nggak nyaman. Anjir, gue nggak nyaman tuh ya. Terus gue cebok lah gitu kan. Setelah gue cebok, gue buru-buru ke kamar. Gue ngeliat lah adik ngorok ini, mak gue juga ngorok. Anjir, itu dari siapa ya? Wah, langsung gue tarik selimut, matiin ruang tamu, masuk ke kamar, tidur gue langsung. Wow, terus lu nggak ngecek gitu ke atas? Enggak ngecek anjir, gue udah takut itu, gue udah takut tuh. Ini gue sebelum jadi ghoster ya, ini cemen lu. Kan seharusnya lu cek di atas ada apaan, anjir. Anjir, itu orang itu jelas banget suara manusia. Kalau bukan suara manusia sih gue mau gue cek, mungkin kucing. Orang jelas banget suara manusia, kencang banget, gue sampai kaget. Lu tahu nggak? Gue pernah nih ya, selama gue ngonten, ini baru-baru kemarin sih, baru ada setelah lebaran lah nggak salah. Gue selesai ngonten, maksudnya ngonten nge-podcast ini kan mesti selalu cerita-cerita horor tuh. Apalagi openingnya kan aku selalu pakai ketawa-ketawa kan, lu tahu kan gue tadi ketawa kayak gimana. Nah, selama sebulan tuh gue diteror terus-terusan sama suara ketawa kuntilanak. Abis itu kan gue nempatin ini kamar kan di atas sendirian tuh. Nah itu mesti kayak ada suara, ya sama kayak ada suara orang lari, kedengeran jelas banget. Pas aku samperin gak ada cuy. Lu cemen lu seharusnya kayak gue, berani anjing lu. Ghoster. Gue emang takut. Gue dulu tuh kayak emang percaya banget sama hal-hal horor kayak gitu. Dulu gue kayak nonton uka-uka nih, anjir gila, gue percaya banget gitu loh. Padahal kan nggak tahu apakah tayangan itu asli atau enggak gitu kan. Tapi setelah gue beranikan diri terjun ke dunia horor, eksplor tempat-tempat angker ya, selama yang gue datengin gue nggak pernah lihat penampakan. Ya kalau kayak suara-suara ketawa sih sering, cuman gue bayangannya tuh selalu positive thinking. Mungkin itu musang kali ketawa gitu. Emang musang ketawanya kayak kuntilanak gitu? Nggak tahu juga sih. Anjir lah, gue baru tahu anjir. Cuman biar nggak takut gitu kan. Paling toke kali ini. Sama nggak ketawanya gitu. Kayak ketawa gue? Enggak kayak gitu ketawanya. Ya berarti ketawa gue emang nggak serem. Tapi banyak orang yang katanya ngedenger ketawaku tuh sampai kesurupan, kan goblok banget gitu loh. Ya emang dianya aja yang udah terlalu percaya banget kali. Iyalah, anjir. Jadi tapi itulah. Sampai sekarang di rumah masih ada gangguannya? Ya gue sih karena gue udah terbiasa ke tempat-tempat kayak gitu ya, meskipun ada juga gue bodo amat gitu. Kalaupun emang ada, misalnya ada suara lari ke atas, ya gue samperin sekarang mah. Gue cek ke atas nggak ada. Keren, ghoster bro, ngeremehin banget. Iyalah, lu nggak tahu tuh apa namanya gelar gue sebagai ghoster. Enggak. Kan julukan gue ghoster ini, julukan ghoster gue kan adalah Extreme Explorer. Oh ya, gue nggak tahu. Charles, tahu gue itu. Lu dulu punya konten YouTube
Tapi YouTube-nya dihapus, terus akunnya dijual. Gue taunya itu doang, anjir. Sorry ya, gue bongkar di sini. Tapi sekarang kan lu udah punya konten baru nih ya. Yoi. Ya, namanya apa? Itu baru bikin. Namanya Manise TV. Oke, Manise TV guys. Jadi kalau kalian penasaran banget dengan kontennya si Charlie Leslie, bukan Leslie ya, kayak ini aja hero-nya Mobile Legend lagi. Nah itu makanya. Iya, ya, maaf, gue salah ngomong anjir. Baru tahu. Jadi kalau kalian penasaran banget dengan kontennya si Charlie, kalian bisa cek aja langsung di channel YouTube-nya namanya Manise TV. Nanti linknya aku cantumin di link description aku, oke? Itu gue explore-nya sendiri tuh. Anjay. Oh ya, sendiri sekarang ya, sendiri solo. Tapi gak tahu di belakangnya ada siapa. Iya. Enggak. Oke. Maaf suhu. Ampun suhu. Oke, Charles. Kalau apa? Nggak apa-apa. Gimana lanjut? Enggak sih. Oh udah. Gimana sih lu? Goblok. Oke Charlie, sebelumnya thank you banget udah mau cerita-cerita bareng di podcast kisah horor ya. Karena ini emang episode terbaru ya, segmen terbaru dari PKH. Kalau kita ada interview sama teman-teman buat menceritain pengalaman horor secara langsung ya. Karena selama ini kan aku ngebacain doang nih. Banyak banget nih yang selalu komen kalau aku ngebaca itu mungkin gak serem, ngebaca mungkin selalu belepotan, ngebaca mungkin selalu ya kayak gitulah. Makanya aku langsung aja nih, mungkin setiap 2 minggu sekali bakal ada segmen seperti inilah, atau mungkin seminggu sekali gitu. Oke siap. Sukses. Lu jangan ya. lupa dengerin juga podcast aku di Spotify. Ya aku gak punya Spotify. Anjir lah, download gaplek. Ya udah ntar download. Iyalah, malu-maluin HP udah iPhone 12 Pro Max gak mau download. Apaan enggak? Oke, thank you Charlie sebelumnya. Oke. Iya, terima sama-sama, kasih Naomi. buat teman-teman semua udah ngedengerin podcast kisah horor. So, buat teman-teman semua kalau kalian penasaran dengan cerita-cerita horor atau pengen gabungan juga kayak si Charlie ini buat cerita langsung, kalian bisa langsung aja DM ke Instagram atau email ke podcastkisahhoror@gmail.com. Ataupun DM Instagram podcast kisah horor, DM Instagram Ana Olive serta Google Form yang ada linknya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Jangan lupa follow Instagram podcast kisah horor supaya bisa swipe up, karena aku juga pengen jadi selebgram walaupun podcast aku yang jadi selebgram. Dan jangan lupa, anjir lah, kayak ada suara jir di belakang. Halo sih ya. Oke. Dan jangan lupa kalian bisa langsung aja mampir di Spotify podcast kisah horor, dan jangan lupa follow juga biar kalian selalu update cerita horor terbaru. Dan jika kalian punya cerita-cerita horor juga, kalian bisa langsung aja kirim ke podcastkisahhoror@gmail.com. Terima kasih semuanya dan nantikan di episode berikutnya. Saya Ana undur diri dan bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.